Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semua kita ada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Pendeta Deina Takoi Watimena yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Marturia Lampung. Pada pagi hari ini mengawali hari baru bahkan bulan baru yang Tuhan perkenankan untuk kita tapaki, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 23 sampai dengan yang ke-32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta Tuhan yang tak berbatas dalam kehidupan kami. Mengawali hari baru, bahkan bulan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mohon hikmat yang daripadamu ada dalam diri kami setiap pribadi, supaya apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama tidak hanya berlalu begitu saja, tapi karena pertolongan Tuhan kami dilayakkan untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 23 sampai dengan yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini berisikan tentang perbedaan mendasar antara sifat orang benar dan sifat orang fasik. Secara khusus bagian firman Tuhan dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32 yang menyatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, ayat 31 dan 32 ini membahas tentang mulut yang sebetulnya adalah anugerah daripada Tuhan. Mulut ini ternyata tergantung dari si pemilik mulut kemana ia akan mengarahkan. Mari kita lihat dua perbedaan mendasar. Yang pertama, mulut orang benar mengeluarkan hikmat serta tahu akan hal-hal yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan mulut orang fasik memiliki lidah bercabang yang hanya tahu mengucapkan tipu muslihat. Kalau kita dalami, kalau kita hayati kembali Bapak Ibu Saudara, mulut yang adalah anugerah Tuhan ini ternyata dapat diarahkan ke beragam arah oleh si pemilik mulut. Kalau si pemilik mulut mengandalkan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka jadilah mulut orang benar. Sedangkan kalau si pemilik mulut ini jauh dari Tuhan dan hanya mengandalkan diri sendiri, maka jadilah ia mulut orang fasik.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kita belajar dan diingatkan kembali. Yang pertama, mari sadari bahwa mulut yang kita miliki setiap pribadi itulah adalah anugerah yang dari Tuhan asalnya. Oleh karena itu, mari mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah mulut yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan sudah kita pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Atau ternyata mulut yang adalah anugerah dari Tuhan ternyata kita pakai dan kita arahkan diri kita menjadi mulut orang fasik. Sebaliknya, kita harus berjuang di dalam hidup ini dengan terus mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mulut yang kita miliki sebagai bagian dari anugerah Tuhan dapat kita gunakan dengan baik, dengan tepat guna, dan dari bibir mulut kita nama Tuhan dipermuliakan. Hal kedua yang mau kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita pernah mendengar ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Perihal ini dapat diartikan segala perkataan yang terlanjur dikeluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Orang awam bisa berkata mulutmu harimaumu karena tidak dipikirkan terlebih dahulu dan akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Tetapi ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari katakan, mulutku berkatnya. Dengan pemahaman mulut yang adalah anugerah daripada Tuhan, mari kita pakai supaya dengan mulut kita boleh memuliakan nama Tuhan dan kita dilayakkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulutku berkatnya, dan mari bagikan itu bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ketika pada pagi hari ini kami kembali dilawat oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu supaya ketika Tuhan menganugerahkan mulut dalam kehidupan kami, dalam diri kami, maka mampukanlah kami untuk dapat menggunakan bahkan mengarahkan mulut kami menjadi mulut orang benar. Kami butuh hikmat yang daripada Tuhan supaya kami sungguh-sungguh boleh mendekatkan diri kepadamu, bahkan lewat tutur kata yang kami ucapkan, kami dilayakkan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami dari hari lepas hari dengan segala rencana yang sudah kami rancangkan di hari baru bahkan di bulan yang baru ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami pribadi, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan saudara-saudara di tengah persekutuan, supaya kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh terus beraktivitas dimanapun Tuhan tempatkan. Dan terlebih daripada itu kami butuh hikmat yang daripada-Mu, supaya di sepanjang hari ada damai sejahtera Tuhan yang kami rasakan, sehingga bibir mulut kami dimampukan untuk terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami siap melangkah di hari yang baru. Kami butuh tuntunan tangan dan pertolongan Tuhan, dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami berjuang seorang diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan dan jangan lupa terus mengandalkan hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Mulutku adalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.